Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, ma'asal muslimin wal muslimat jemaah Masjid Al-Istiqamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah taala hingga detik ini di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, sebagaimana dalam riwayat sahih Muslim, kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mewujudkan bentuk ibadah kita kepada Rabb kita, pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah kita, salat kita, berjamaah kita dan taklim kita diterima oleh Allah taala, dan terus Allah membimbing kita hingga akhir hayat kita, dan kita semuanya insyaallah diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, para sahabat-sahabatnya, para pejuang-pejuang Islam hingga akhir zaman, dan semoga kita semua termasuk bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asal muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah taala, bahasan kita pada pagi yang berbahagia ini adalah berhaji dan berumrah tanpa ke Mekah. Bimunasabati atau kaitannya kita sudah masuk di bulan haji. Bulan haji itu termasuk Dzulqa'dah, kita telah berada di dalamnya, dan Dzulhijjah. Bahkan dalam kondisi normal biasanya di bulan Syawal pun, akhir-akhir Syawal pun jemaah haji sudah mulai bergerak dari tempatnya masing-masing, dari negaranya masing-masing menuju Saudi Arabia, khusus Haram Mekah ataupun wilayah Madinah Al-Munawwarah. Dan pada dua periode ini atau 2 tahun ini, bukan hanya bangsa kita yang mendapat ujian, bahkan seluruh dunia sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Apapun sebabnya, apapun judulnya, apapun rekayasanya, itu semua hakikatnya semua berjalan dan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hal yang sisi lain membuat kita sedih, yakni apa? Bahwa haji pada tahun ini, sebagaimana kita dengar sama-sama di media massa, bahwa pemerintah Arab Saudi tetap melakukan atau melaksanakan ibadah haji. Tetapi ibadah haji bersifat lokal. Lokal artinya hanya orang-orang kerajaan Saudi Arabia sajalah atau warga Saudi Arabia sajalah yang bisa melakukan haji tersebut. Sedangkan negara-negara di luar Saudi Arabia, termasuk di dalamnya negara terbesar
di muka bumi ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun ini tidak bisa melaksanakan haji. Dan sesungguhnya ini juga tidak bertentangan dengan syariat kita, karena dalam hadis kita atau dalam syariat kita, orang yang diwajibkan berangkat haji itu adalah man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah atau kemampuan itu selama ini kita terjemahkan dengan finansial, dengan adanya fulus. Itu benar. Makanya tidak jarang jemaah haji kita bertahun-tahun menabung, atau kadang sudah punya uang tapi harus menunggu, seperti wilayah Jakarta dan Banten ini sampai 13 bahkan 15 tahun bahkan lebih menanti dan menunggu bisa diberangkatkan dapat giliran haji. Kalau ditunda 2 tahun berarti bertambah masa menunggunya. Taib. Ini terjemahan yang pertama. Terjemahan yang kedua yang dimaksud istita'ah adalah kesehatan. Itu juga benar, karena kesehatan perkara yang sangat penting, syarat penting untuk melaksanakan haji. Bahkan orang yang tidak sehat pun tidak boleh diberangkatkan haji. Karena pertama akan menyusahkan diri sendiri, yang kedua akan menyusahkan jemaahnya, karomnya, ya kan, ketua rombongannya atau ketua kloternya atau panitia yang ada di sana dan seterusnya. Karena itulah maka selagi masih muda mulailah kita niat untuk haji. Bahkan kalau saya sering sampaikan, jangan umur 40 tahun 50 tahun baru mulai nabung, jangan. Kalau perlu baru setelah nikah nabung sama-sama. Kenapa? Kalau setelah nikah kita dapat giliran 15 tahun, berapa tahun setelah itu berarti. Jadi umur kita sudah berapa? Nah, ini perlu kita perhatikan. Jika ada kemampuan, kemampuan. Kenapa? Karena fakta di lapangan, jika melaksanakan haji di waktu sudah sangat senja umur kita, memang tidak bisa maksimal menjalankan ibadah tersebut. Padahal ibadah tersebut ada penyempurna Islam. Karena ibadah haji selain syiar terbesar di muka bumi ini bagi umat Islam, menunjukkan bagaimana kesatuan umat Islam di muka bumi ini luar biasa, yang menggetarkan orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Maka mereka mencoba menghalangi haji dengan berbagai macam cara. Karena syiar, sekali lagi, haji merupakan salah satu syiar Islam yang terbesar. Diperlukan fisik yang kuat, yang kuat. Kita teringat hadis Nabi Muhammad SAW dari Sunnah Nabawiyah, hadisnya sahih. Dalam riwayat Muslim, riwayat Bukhari juga diceritakan, di antara asbal wurud, sebab terjadinya sunnah ketika tawaf kudum. Kita baru nyampe di Mekah, kan tawaf pertama, ya, tawaf kudum namanya. Maka untuk putaran 3 pertama disunahkan memperlihatkan bahu kita yang sebelah kanan diperlihatkan, dan di kain ihramnya diturunkan ke bawah di dinding. Kemudian 3 putaran pertama kita raya dari kecil, namanya ramal, mulai dari Hajar Aswad terus muter sampai rukun Yaman. Dari rukun Yaman ke Hajar Aswad istirahat sebentar, habis itu lari lagi sampai 3 kali putaran. Sedangkan yang 4 jalan biasa. Itu sebabnya adalah pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan umrah qadha. Jadi umrah sebelumnya, kalau tidak salah tahun ke-7 begitu kurang lebihnya, Rasulullah melakukan umrah tetapi dihalangi oleh orang musyrik. Karena di KM Masjid Haram Mekah yang pertama adalah bukan Islam. Jadi di KM penguasa Masjidil Haram yang pertama adalah orang-orang Quraisy musyrikin, sehingga tidak suka kalau Nabi Muhammad umrah di sana. Tetapi menjadi kesepakatan tahun berikutnya Nabi Muhammad SAW melakukan umrah, dan benar adanya. Pada tahun berikutnya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang cukup banyak melakukan ibadah umrah. Kita ingat bahwa di zaman itu belum transportasi tidak seperti hari ini. Tidak ada pesawat, tidak ada mobil, dan seterusnya. Dan perjalanan antara Madinah dengan Mekah ditempuh kurang lebihnya 1 pekan sampai 10 hari. Nah, sampai di Mekah Rasulullah selalu langsung melakukan melakukan tawaf qudum. Taib. Dan kanan kiri Ka'bah waktu itu belum ada masjid sebagaimana hari ini, tetapi masih gunung-gunung. Yang kita lihat hari ini bangunan besar itu dulu bekasnya gunung-gunung sebenarnya. Karena Masjidil Haram Mekah atau Ka'bah itu berada di posisi dataran rendah, paling rendah. Sehingga dalam surat Ar-Rum Allah mengatakan fil adnal ardi, di bumi yang paling rendah itulah Ka'bah. Sehingga
orang-orang musyrikin mereka mencoba melihat dan mengamati dari atas pegunungan atau perbukitan kanan kiri Ka'bah. Mereka mengatakan sama mereka, kita lihat apa yang akan dilakukan Muhammad oleh orang-orang Islam. Mereka datang dari Yathrib. Saat itu belum dirubah menjadi Madinah, masih Yathrib. Dan Yathrib zaman itu gambaran dari sebuah kota yang dipenuhi dengan penyakit, karena memang sangat ekstrim, sehingga tidak jarang orang-orang baru masuk Madinah akan mendapati penyakit, dan itu yang terjadi. Maka orang-orang musyrik mengatakan, kita lihat orang-orang yang berpenyakitan dari kota yang penuh dengan penyakit, apa yang mereka melakukan. Mereka sudah lemah tentunya, kita lihat apa yang mereka akan lakukan. Ternyata omongan atau nyinyiran, sindiran orang-orang musyrik ini, para pembesar tokoh-tokoh musyrik ini didengar oleh Allah. Oleh Allah disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuk kita tunjukkan bahwa orang Islam itu kuat, orang Islam itu tidak lemah. Bahwa kota Yathrib bukanlah kota berpenyakitan." Maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada seluruh sahabat saat tawaf yang laki-laki tentunya untuk menyingsingkan lengannya. Dan mereka melakukan lari-lari kecil sebagai menunjukkan kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam, dan terjadi sampai hari ini. Nah, dari situ maka dapat diambil satu hikmah, satu pelajaran penting, bahwa haji memang pada faktanya merupakan syiar Islam, menunjukkan kekuatan umat Islam yang terbesar di muka bumi ini. Walaupun pada tahun ini syiar tersebut agak sedikit terdulu, tapi tidak mengapa. Baik, sebelum masuk kepada judul yang kita sampaikan, kita sama-sama meyakini bahwa haji merupakan satu di antara 5 rukun Islam, bahkan ia dianggap penyempurna rukun Islam. Dan man istata'a ilaihi sabila itu diterjemahkan juga selain finansial, keuangan yang kita bawa, yang kita tinggal, juga kondisi kesehatan dan juga keamanan. Maka diterjemahkan man istata'a ilaihi sabila adalah dalam kondisi aman. Aman di tempat kita berangkat, aman di negara-negara yang kita akan lalui, dan aman di wilayah kita akan melakukan ibadah haji, yaitu di Saudi Arabia atau Mekah secara khususnya. Jika aman tidak menyebabkan atau tidak memudaratkan bagi pelaksanaan haji tersebut, maka diwajibkan untuk berhaji. Tetapi jika didapati ketidakamanan dalam bentuk apapun, termasuk pandemik tentunya, maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Maka bagi teman-teman yang sudah terdaftar pada tahun ingin berangkat tetapi tidak ditakdirkan oleh Allah, jangan takut dan jangan sedih. Kenapa? Karena kewajiban Anda telah ditunaikan oleh Allah. Anda telah mendapatkan pahala, mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Ta'ala. Karena Rasulullah mengatakan dalam riwayat Sahih Bukhari, barang siapa yang berniat kebaikan maka mendapat kebaikan, dan jika dilakukan atau diberikan kemampuan oleh Allah mendapatkan minimal 10 kali kebaikan. Jadi niat saja, apalagi kita sudah mulai nabung, bahkan sudah keluar namanya pada tahun ini tetapi tidak jadi berangkat, insya Allah Allah telah berikan pahala haji dan umrah yang sempurna. Kalau nanti diberikan taufik lagi Allah, ditambah lagi double. Taib. Dan haji dan umrah merupakan amalan yang paling afdal. Rasulullah pernah mengatakan, su'ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayu a'mali afdal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, amal-amal apakah yang paling utama? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, imanu billahi wa rasulih, iman kepada Allah, kepada Rasulnya. Kemudian jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Kemudian apa? Rasulullah mengatakan hajjum mabrur, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dan Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, wal hajjum mabrur laisa lahul jazaa'un illal jannah, haji yang mabrur yang diterima oleh Allah tidak ada baginya balasan kecuali surga. Subhanallah. Makanya setiap muslim yang hatinya benar, yang cinta kepada Allah Rasulnya, pasti akan rindu kepada haji, pasti ada niat untuk haji. Dan semoga kita semuanya diberikan selalu taufik oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah haji kapanpun diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Taib. Kaitannya dengan judul berhaji dan berumrah tanpa ke Makkah, itu adalah suatu gambaran, ya, bukan gambaran bahwa umat Islam itu punya Ka'bah beda, bukan. Tetapi ada amalan-amalan, ya, yang kebetulan saya tulis pada tahun 2015, buku kecil
Namanya berhaji dan berumrah tanpa ke Mekah. Waktu itu sebenarnya niatnya adalah menulis buku ini selain untuk berbagi ilmu, juga untuk mengumpulkan dana pembangunan Masjid Al-Aminiyah yang Bapak-bapak jemaah sudah tahu. Ya, alhamdulillah beberapa kali cetak, ya, kemudian tersebar dan hasilnya semua digunakan untuk pembangunan Masjid Al-Aminiyah, walaupun saat ini sedang berubah namanya. Insyaallah akan kembali lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pada bahasan kita atau pada buku kecil ini ada beberapa amalan, ya, ada beberapa amalan yang jika kita lakukan akan berpahala haji dan umrah. Jadi mendapatkan pahala haji dan umrah, di mana pahala haji dan umrah merupakan seafdal amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk, maka amalan-amalan tersebut sesungguhnya merupakan bentuk rahmat Allah yang sangat luas. Nanti di akhirat banyak orang yang belum mampu melakukan haji dan umrah, bahkan belum pernah menginjakkan kakinya sekalipun di Mekah ataupun di Saudi Arabia, tapi nanti dibangkitkan dan dia membawa pahala haji dan umrah yang sangat banyak, bahkan sempurna. Dan ini merupakan rahmat Allah. Itu menunjukkan bahwa Islam itu sangat mudah. Tetapi ingat, bukan berarti orang yang melakukan amalan ini kemudian dia tidak mau haji dan umrah, sudah dapat pahala haji dan umrah. Bukan. Karena pahalanya ya dapat, amalannya dapat, tapi kewajibannya belum gugur. Nah, ini mirip dengan anak kecil yang sudah berangkat haji ataupun umrah bersama orang tuanya, tapi belum balik, boleh, sah. Di zaman Rasul juga pernah terjadi, baginya ajar pahala dan bagi orang tuanya juga pahala. Tetapi ketika dia dewasa, maka kewajiban haji dia belum tergugurkan. Nah, sama juga ya, sekali lagi melakukan ibadah-ibadah yang akan kita sebutkan hadis-hadisnya, mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna bahkan dalam riwayat. Tetapi sekali lagi kewajiban hajinya belum tergugurkan jika belum pernah melakukan ibadah haji. Taib. Apakah amalan-amalan tersebut? Yang pertama, amalan yang pertama yang akan berpahala haji dan umrah adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Kabir wal hadis sahih, dan juga dalam riwayat-riwayat yang lain, termasuk Al-Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Intinya hadisnya sahih. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan ayu'allimuhu khaira kana lahu ka ajrin hajin taman hajjatuhu. Subhanallah. Barang siapa yang berangkat ke masjid dan tidaklah dia berangkat dari rumahnya menuju masjid kecuali illa ayyata'allamal khaira, kecuali untuk niat belajar kebaikan di masjid. Jadi kita berangkat dari masjid selain tadi niat salat berjamaah, jika ada niat dalam diri kita, niat ingin taklim kan belajar kebaikan berarti. Atau kata Rasulullah, au yu'allimul khaira, atau mengajarkan kebaikan. Sekali lagi, barang siapa yang berangkat dari rumahnya atau dari mana saja dari pekerjaannya menuju masjid, berarti kapan saja, mau subuh, mau duhur, mau asar, maghrib, isya dan seterusnya, niat ke masjid untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana lahu ka ajrin tamahajud, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna, pahala haji yang sempurna hajinya. Subhanallah. Jadi pahala haji sempurna hajinya. Orang yang secara real melakukan ibadah haji, ma'asal muslimin wal muslimat, begitu berat mendapatkan pahala haji yang sempurna itu. Kenapa? Pertama, keikhlasannya. Berapa banyak kita ini kan orang lapangan di haji. Ya, kalau jemaah haji baru datang kan biasanya kita yang mengabsen sebelum berangkat ke Mekah atau ke Madinah. Kalau baru datang dari Indonesia, kita absen, Bapak Fulan
ada, ibu fulan, ada ibu fulan. Tapi kalau sudah selesai haji mau berangkat ke Indonesia, kalau cuma dipanggil bapak fulan, ibu fulan nggak nengok itu. Harus kita tambahin, kita pernah lupa. Oh iya, kan sudah haji. Harus kita tambahin bapak haji fulan, bapak ibu hajah fulan, baru labbaik ada Ustaz. Nah ini terkait keikhlasan ini berat orang berhaji itu luar biasa ya kan. Itu fakta di lapangan. Semoga kita semua orang-orang yang ikhlas insyaallah. Walaupun ikhlas perlu diperjuangkan. Memang ikhlas adalah amalan yang paling berat kata Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih. Kata beliau bertahun-tahun saya belajar ikhlas, susah untuk ikhlas itu. Tapi nggak apa-apa. Bukan berarti nggak ikhlas kita nggak lakukan. Jalankan saja ikhlas sambil belajar dan doa kepada Allah. Ikhlas. Belum lagi manasik haji yang belum sempurna, ya kan? Sering kita ingatkan kalau sudah mau tahallul, kita ingatkan khusus bapak-bapaknya, bapak-bapak tolong sebelum niat haji atau dan umroh, tolong dicek, buka dulu sedikit pakaian ihramnya. Ternyata masih banyak orang yang pakai kaos dalam. Kadang-kadang kaos dalamnya udah dilepas, bapak-bapak coba dipegang bagian bawahnya celananya masih pakai celana. Itu sering terjadi. Nah artinya bab begini ini mengurangi pahala pastinya. Ya belum lagi yang lainnya. Subhanallah. Tetapi dengan melakukan ibadah yang tadi, berangkat ke masjid untuk belajar kebaikan, ikut taklim dan sejenisnya, atau berbagi kebaikan, mengajarkan kebaikan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Luar biasa. Nanti di akhiratnya Allah Ta'ala orang-orang yang bahkan belum pernah menginjakkan kakinya di Mekah atau di Saudi Arabia, tapi akan dibangkitkan dan dia mendapatkan pahala haji yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka selalu berniat untuk belajar kebaikan setiap waktu, setiap mau ke masjid. Dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya memang niat untuk belajar. Jadi thalabul ilm itu perkara yang harus. Tapi kan saya sudah tua Pak Ustadz. Justru Anda semakin tua, semakin senja, harus semakin semangat belajar. Tapi susah pahamnya. Itu punya babnya beda. Memang benar. Ya kan dalam syair katakan al-hifdzu indal kabiri, orang yang belajar, menghafal atau belajar apa saja di saat sudah tua seperti menulis seperti kita berarti alal ma'i, menulis di atas air, nulis A gitu, ujung A nya aja belum selesai udah hilang yang di depannya. Itulah kita hari ini, ya kan? Tapi bukan masalah, karena perintah belajar itu perintah berbeda, faham itu lain babnya, apalagi mengamalkan babnya juga berbeda. Maka niatkan itu. Siapa tahu justru kita orang-orang yang semakin dekat dengan hari kematian kita, orang yang paling berhak dan wajib untuk belajar agama. Maksudnya apa? Supaya ada amalan yang diterima oleh Allah, supaya akidah kita menjadi lurus, amal-amal sesuai dengan perintah agama, sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harus bawa. Makanya alhamdulillah hari ini orang-orang yang belajar, yang mau ikut taklim justru orang yang sudah senja. Walhamdulillah. Sayangnya yang muda-muda pada kemana ini? Jangan-jangan gara-gara mereka ikut taklim nanti aja kalau udah senja baru belajar. Itu juga salah, nggak benar. Alhamdulillah. Ini rata-rata rambutnya sudah punya warna dua, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak apa-apa. Ini bagian dari para perintah agama. Berarti kita hari ini sekarang ini, ya. Tapi tentunya sampai akhir, ya sampai akhir nanti pulang ke rumah selain pahala sholat 5 waktu berjamaah juga mendapatkan pahala haji. Nanti bapak ibu pulang ke rumah nyampaikan ke anak, alhamdulillah tadi kamu nggak ikut bapak ke masjid sih, nggak dapat pahala haji. Bapak udah pulang haji nih, kok bahagia bagaimana? Kan baru berangkat kok sudah pulang haji. Tadi kita udah dengar ada kajian bahwa orang pergi ke masjid selain niat untuk sholat 5 waktu, tapi niat untuk belajar, maka pulang-pulang bawa pahala haji yang sempurna hajinya. Masya Allah. Semoga ini menambah semangat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Jadi ketika mau ke masjid, niatkan juga untuk belajar kebaikan atau untuk berbagi kebaikan, maka pulang kita bukan hanya mendapat pahala ibadah salat 5 waktu, bahkan pahala haji, dapat pahala belajar juga dapat. Subhanallah. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis begini harus sering kita ingat.
Saat kita sedang lemah-lemah, lagi musim corona kayak begini, kadang kita lemah juga. Alasan untuk jaga jarak tuh ada. Alasan untuk tidak berkerumun itu selalu. Kan nggak boleh berkerumun, kan nggak boleh dekat-dekat. Udahlah, nggak usah sholat jemaah. Itu biasa. Tapi kita hadirkan nih kayak begini, hilang semuanya. Ya, setan itu akan lari. Kita injak setan dengan hadis-hadis yang seperti ini. Insya Allah Taala. Taib. Itu yang pertama. Itulah amalan yang pertama. Ya, kita singkat-singkat saja. Sebenarnya bahasanya agak panjang ya, tapi tidak apa-apa. Taib. Yang kedua adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Man sholal fajri fi jama'atin. Hadis sahih ya, hadis ini sahih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan lain sebagainya. Intinya hadisnya sahih. Rasulullah SAW mengatakan, man sholal fajri fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Barang siapa yang sholat subuh yang kedua berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullaha. Kemudian setelah sholat subuh berjamaah nggak langsung pulang. Dan ini kebiasaan Rasul dan para sahabat. Banyak hadis tentang hal ini. Ya, Rasulullah kalau habis sholat subuh nggak langsung pulang. Tidak langsung pulang, kecuali yang memang bekerja mau ke Jakarta pulang. Jadi Rasulullah duduk ya sampai kapan? Hatta tatla'al samsu summa yarka' raka'atain, sehingga terbit matahari. Sehingga terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat. Jadi terbit matahari di sini bukan saat terbit matahari, tapi setelah terbit matahari 1 tombak. Satu tombak. Kalau menurut ulama-ulama Hanafi, mereka mengatakan yang dimaksud ini adalah 90 menit kurang lebihnya setelah azan subuh. Jadi azan subuh berapa tambah 90 menit, berapa tuh jatuhnya? Nah, kalau hari ini kurang lebih jam 6-an atau 6 lewat, 6.15. Dan waktunya ini tidak lama. Waktunya tidak lama. Sekarang jam berapa Pak DKM salat subuh? 1 tambah 90 menit jadi jam berapa itu? 6 jadi 6 lebih ya, jam 6 lewat. Nah, Rasulullah mengatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, syarat yang kedua, kemudian duduk berzikir kepada Allah atau ikut taklim atau baca Quran, apa saja, yang penting nggak keluar dari masjid. Yang penting dia keluar ke masjid dan pulang ke rumah atau kemana begitu. Sampai kapan? Sampai setelah terbit matahari 1 tombak atau 90 menit setelah itu, jadi kurang lebih jam 6 lewat. Kemudian sholat 2 rakaat saja, kata orang Malaysia. 2 rakaat saja, tidak banyak tuh. Hanya 2 rakaat saja, tidak banyak. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kanat lahu ka'ajrin hajjata wa umratan. Qala Rasulullah SAW, tamatan. Subhanallah. Maka orang yang melakukan amalan tersebut dengan 4 syarat tadi, sekali lagi, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, berzikir atau duduk dalam majelis sampai terbit matahari. Kemudian sholat 2 rakaat, jadi 4 syaratnya. Maka orang tersebut mendapatkan pahala haji dan umroh. Kalau yang tadi haji, kalau yang tadi haji, yang ini haji dan umroh. Bahkan ada teks lanjutannya, tamatan, sempurna haji dan umrohnya, sempurna haji dan umrohnya. Subhanallah, luar biasa. Maka sayang ma'asal muslimin kalau kita duduk di sini tanpa ada uzur, keluar dari masjid nggak 2 rakaat, sayang. Kenapa? Kita langsung diberikan pahala haji dan umroh sempurna. Subhanallah. Sampai 3 kali, sempurna. Dalam syariat kita, Nabi Muhammad SAW ketika ingin menunjukkan perkara yang penting itu, menunjukkan pentingnya. Pertama, supaya mudah diingat karena perkara yang penting, dengan diulang-ulang. Yang kedua, dengan diulang adalah untuk takkid, namanya penguat. Maka Rasulullah ucapkan sampai 3 kali. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita Rasulullah nggak bohong, benar. Kalian akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Luar biasa.
Inilah amalan yang sangat ringan ma'asal muslimin, tapi sayang banyak orang yang melupakan. Jadi yang tidak melakukan bukan karena apa namanya tidak mau tapi tidak tahu ilmunya. Ya, mau tapi tidak tahu ilmunya. Maka alhamdulillah hari ini kita yang sudah tahu semakin semangat, ya, yang belum tahu semoga menjadi bekal kita untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Taib, apa nama salat ini? Nah, ini jadi perdebatan ulama. Apa nama salat ini? Ada sebagian mengatakan salat ini salat duha. Ada beberapa riwayat hadis. Tapi kalau salat duha, Rasulullah pernah mengatakan waktu yang paling afdol untuk salat duha itu adalah ketika anak sapi sudah mulai kepanasan karena terkena sinar matahari. Dan jam berapa kira-kira anak sapi itu kepanasan? Jam 10 ke atas pastinya. Oh, berarti bukan salat duha dong kalau begitu itu. Karena yang paling afdal salat duha bukan waktu ini, tapi jam seperti itu. Itu paling utama. Ya, Bapak Ibu melakukan salat duha yang banyak pahalanya adalah jam seperti itu, bukan di awal salat duha, tapi justru saat mulai terik matahari menyengat bumi. Itulah waktu yang paling banyak pahalanya menurut Nabi kita Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan ini adalah salat awabin dan seterusnya. Dan sahihu menurut pendapat sebagian besar ulama, terutama kalangan mazhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud salat ini adalah salat isyraq. Maka sering kita lihat kan ada jadwal salat syuruk. Nah, syuruk sama. Syuruk itu kan isyraq, dari suku kata yang sama, shin ra qaf, syuruk atau isyraq, terbit artinya. Asyraqa artinya telah terbit. Maka salat isyraq adalah salat setelah terbit matahari artinya. Makanya kalau di jadwal sebagian jadwal salat, ya kan, ada subuh, ada maghrib, ada ini. Nah, setelah subuhnya adalah syuruk. Yang dimaksud bukan terbitnya matahari, tapi setelah terbit matahari satu tombak. Itu yang dimaksud adalah salat isyraq. Semoga saya yang berbicara dan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Ta'ala dan kemudahan selalu bisa menjalankan amalan ini. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan, bagaimana dengan ibu-ibu secara khusus yang salatnya di rumah? Yang salatnya di rumah atau kita, ya, orang yang mungkin ada hajat dan seterusnya sehingga tidak dapat melakukan salat tersebut. Pertama, jawabnya adalah jika kita telah biasa melakukan salat ini secara istiqomah kita lakukan di masjid, ya, di salat di mana salat kita lakukan salat subuh berjamaah berarti di masjid atau di mushola. Qadar Allah sehari 2 hari tidak bisa melakukan karena uzur, maka kita tetap mendapatkan pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, tidaklah seorang muslim yang biasa melakukan suatu amalan, tetapi karena uzur, perjalanan, karena sakit atau karena hajat yang lain sehingga tidak bisa melakukan amalan tersebut, maka Allah tetap berikan pahala yang sempurna bagi orang tersebut. Nah, orang-orang yang khusus seperti ibu-ibu yang memang mungkin karena urusan dan seterusnya, ya, sehingga tidak bisa salat berjamaah di masjid. Memang kebiasaan nggak bisa salat berjamaah di masjid, di rumah. Karena memang seafdal-afdal salat untuk perempuan juga di rumah sebenarnya, walaupun tidak dilarang di masjid. Bagaimana? Apakah mereka bisa melakukannya? Rasulullah mengatakan syaratnya adalah apa? Man sholal fajra, barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, berjamaah. Bapak-bapak jamaahnya pasti di masjid. Kalau ibu-ibu boleh di rumah. Dengan siapa? Dengan putri-putrinya pastinya. Kalau dia punya putri atau mungkin dengan menantunya kalau ada di sana. Ya, yang perempuan ya pastinya di sana. Atau kalaupun tidak sendirian, yang penting dia niat. Dia niat ingin juga melakukan ini, ya Allah. Walaupun mungkin, apakah boleh melakukan? Boleh. Kan ini perkara sunnah, bukan perkara wajib. Boleh melakukan. Pahalanya bagaimana? Pahala urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak sempurna sebagaimana bapak-bapak di masjid, tapi insya Allah ada bagian dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ingin mendapatkan kesempurnaan sholat, pahala sholat, haji dan umrah yang sempurna, syaratnya 4. Sholat subuh berjamaah, duduk sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Bolehkah 4 rakaat? Boleh, silahkan, nggak ada masalah. Ada hadis yang lain juga. Barang siapa yang habis sholat subuh berjamaah duduk, kemudian setelah terbit matahari sholat 4 rakaat,
Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah akan berikan dia keutamaannya apa? Allah akan selesaikan urusannya pada hari itu. Tadi pahala haji dan umrah dapat, dan ditambah 2 rakaat selesai urusan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, alias dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Keyakinan kita. Kalau kita melakukannya nggak yakin, ya Allah juga demikian, harus dengan penuh keyakinan. Maka itu sebagai satu di antara ikhtiar kita ya dalam mewujudkan impian ataupun hajat-hajat kita. Nah, itu merupakan solusi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga yang akan mendatangkan pahala haji ataupun umrah yang sempurna adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Suyuti dalam Jami' Shaghir, hadisnya sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masa ila salatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajatin, wa man masa ila tatawwu'in fahiya ka umratin nafilatin." Barang siapa yang berjalan menuju masjid, barang siapa yang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, berjalan. Jadi keutamaan berjalan kaki. Kalau jauh bagaimana? Boleh nggak naik motor? Boleh. Termasuk makna berjalan juga, menuju berarti. Walaupun yang paling afdal berjalan kaki berarti kan. Man masa ila sholatin maktubatin fil jama'atin. Barang siapa yang sholat, yang berjalan dari rumahnya, dari kediamannya menuju sholat berjamaah, berarti di masjid, fahiya kahajatin, maka dia mendapat pahala seperti haji. Subhanallah. Jadi pahalanya banyak banget berarti orang sholat berjamaah di masjid itu, seperti pahala haji. Waman masa ila tatawu'in, dan barang siapa yang pergi ke masjid juga untuk sholat yang sunnah, mungkin qobliyah subuh kayak tadi, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, dan seterusnya, maka ibadah itu sendiri tambah lagi, kata Rasulullah, seperti dia berumrah, seperti umrah tambahan. Jadi tadi kita berangkat dari rumah menuju masjid, niat kita untuk sholat berjamaah, berangkatnya saja sudah dinilai pahala haji. Qobliyahnya tadi kalau di masjid, maka kita mendapatkan pahala umrah. Subhanallah. Itu bukan saya yang katakan, ma'asal muslimin dan jemaah sekalian, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalimatnya shadiqul masduq, beliau benar dan dibenarkan. Maka ragu dengannya sama dengan kita kufur dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, maksud. Inilah salah satu keutamaan salat berjamaah di masjid. Selain mendapatkan pahala 27 pahala, ternyata ada pahala haji dan umrohnya. Subhanallah. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau berangkat, izin ke anak yang di rumah, atau kalau di rumah, maaf ya bapak mau ibu dan ibu mau haji dan umroh dulu. Wah, bapak dan ibu punya ajaran baru nih sekarang, masa haji dan umroh ke masjid katanya. Kan belum tahu kan keutamanya kan? Baca nih hadisnya. Begitu. Insyaallah taala. Tapi penyemangat saja, untuk penyemangat. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, yang kita singkat saja. Yang kelima. Yang keempat ya. Yang keempat. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan sebagainya, wal hadis sahih, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajrihi ka ajri hajjil muhrim, wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyah fa ajruhu ka ajril mu'tamir salatin, ila akhir hadis. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid salat berjamaah tetapi bersuci dengan sempurna, artinya berwudu dari rumah dengan sempurna. Ini syaratnya, keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sholat berjamaah dan wudunya di rumah dengan wudu yang sempurna. Rasulullah mengatakan fa'ajruhu, maka dia mendapatkan pahala
ka ajril hajim muhrim, seperti pahala haji yang telah berihram. Subhanallah. Bayangkan ma'asal muslimin, satu amalan kita mendapatkan berlipat-lipat pahala haji dan umrah. Ya kan, seperti hari ini. Pertama, kita berangkat dari rumah dengan bersuci, sudah mendapatkan pahala haji. Seperti pahala haji pakai ihram, sudah bayangkan. Jadi benar-benar kayak haji pahalanya, sempurna seperti haji. Sudah begitu kita berjalan kaki, atau berjalan menuju masjid, sudah pahala haji yang sempurna. Ditambah lagi kita niat untuk sholat qobliyah, pahala umroh yang sempurna. Ditambah lagi niatnya dari rumah bukan hanya untuk sholat subuh berjamaah, tetapi apa, niat juga untuk taklim, pahala haji dan umrah sempurna. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan sempurna, sempurna, sempurna. Yang berikutnya, habis taklim nunggu sampai isyraq, jangan pulang dulu. Ya kan, sholat 2 rakaat sebelum pulang diberikan pahala oleh Allah, pahala haji dan umrah yang sempurna. Satu amalan ma'asal muslimin akan menghasilkan begitu banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka betul dikatakan bahwa kebaikan melahirkan kebaikan berikutnya, keburukan melahirkan keburukan berikutnya. Kita mau sholat berjamaah, satu kebaikan. Kita ingin belajar, satu kebaikan. Ternyata imbasnya belum lagi nih, belum termasuk dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berwudu dengan sempurna di rumah, kemudian berjalan kaki menuju masjid, maka satu langkah menghapuskan dosa, langkah itu pula meninggikan derajat. Ini belum termasuk nih pahala ini, ma'asal muslimin. Maka benarlah kebaikan akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Itu rahmat Allah. Tapi keburukan akan mendatangkan keburukan yang lainnya. Orang bohong itu, maka dia akan bohong terus kerjanya. Bohong yang pertama dia harus tutupi dengan kebohongan yang kedua. Kemudian kebohongan pertama dan kedua harus ditutupi dengan kebohongan yang ketiga dan keempat dan seterusnya, sampai mati dia menjadi pembohong. Maka hati-hati, Rasulullah pernah mengatakan, alaikum bisidqi, hendaknya kalian jujur. Inna sidqa yahdi ilal bir, kejujuran itu membawa manusia kepada kebaikan. Jadi orang yang baik itu, orang yang dipercaya itu karena kejujuran awalnya. Jujur membawa kebaikan, semuanya jadi baik. Dan kebaikan tersebut, kata Rasulullah, yahdi ilal jannah, membawa manusia kepada surga. Tetapi ingat, wa alaikum al-kidz, dan hati-hatilah kalian terhadap kebohongan. Kenapa? Innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kebohongan itu membawa orang kepada kejahatan. Jadi orang jahat itu, ma'asal muslimin, awalnya dari apa? Tidak jujur. Tidak jujur. Orang yang jahat yang kita lihat mampu melakukan kejahatan yang luar biasa, mengkorupsi bansos, mengkorupsi hak rakyat. Itu dari mana awalnya? Tidak jujur nih orang awalnya. Dari perkara yang kecil. Dari perkara yang kecil. Lagi mana bro? Otowe, padahal baru mandi. Di sini kayaknya nggak ada kayaknya sini. Makanya senyum semua kan. itu awal ketidakjujuran sebenarnya. Sering kita supaya nanti nggak dimarahin kan, dianggap orang yang tinggal janji. Lagi mana Pak Haji? Udah deket tol, lagi menuju tol, padahal masih jauh. Memang lagi menuju tol ya, tapi baru keluar dari rumahnya. Ini sering terjadi. Ini ternyata tidak jujur di menurut agama. Karena kalau biasa melakukan dosa-dosa kecil begini, lama-lama dosa besar. Orang yang korupsi sampai miliaran triliunan itu awalnya dari perkara yang kecil. Mungkin waktu dulu dikorupsi, mungkin ini dulu dikorupsi, lama-lama menjadi perkara besar, dia pun tidak takut. Itu kata Rasulullah. Maka hati-hatilah dengan kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan tersebut tidak jujur membawa manusia kepada kejahatan, fujur. Dan kejahatan tersebut mengantarkan orang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada maksud, maka mari ya kita niatkan dalam diri kita apa yang kita dengar, selain menambah informasi dan pengetahuan kita, mari kita letakkan selalu hadis-hadis ini di depan mata kita. Terutama saat kita malas, mau ke masjid malas, mau taklim malas, hadirkan ini. Kenapa? Umur saya ini enggak lama. Saya belum pernah haji cuma sekali, itu pun zaman dahulu. Itu pun haji abidin, apa namanya? Haji atas biaya dinas.
Hajinya Abidin, gelarnya Haji Abidin. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Umur terbatas ya kan. Uang udah pensiun nih sekarang. Udah kayak dulu mah mengalir seperti air, nggak putus. Sekarang susah uang ini. Tambah lagi corona. Tapi saya ingin mendapatkan pahala haji dan umrah. Inilah caranya. Nah, inilah caranya. Semoga apa yang disampaikan hari ini menambah semangat kita, motivasi kita bersama, dan menjadi bekal kita dalam menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada agama kita, kepada Khalik kita Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa barakallahu wa'akum lima yubu wa yarda walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan dulu kepada rekan foto.